Kalau di video kemarin gue udah ngebahas mikrofon wireless Boya Omic series yang ini videonya dan ini adalah produknya. Nah, Boya Omic series ini adalah mikrofon yang kecil, mungil, plug and play dan juga ringkas. Enak banget buat dibawa kemana-mana. Ini adalah salah satu mikrofon favorit gue misalkan gue bikin konten di luar ruangan. Soalnya di sini ada storage-nya dan ini ada charging case-nya juga, plug and play, langsung ngisi dan gak ribet gitu ya. Misalkan gue pengen bawa-bawa juga ya gue tinggal bawa seperti ini dan ini masuk kantong. Dan Boya tuh sekarang ngeluarin mikrofon series terbaru lagi. Dan secara kualitasnya ini nggak beda jauh ya, Boya Omic series dan juga mini series ini bisa dibilang 11-12 untuk sound quality-nya. Dan untuk yang mini series ini ternyata dia mempunyai kelebihan yang lebih praktis lagi. Menurut gua ini gila banget sih. Bentuk charging case-nya aja segede TWS dan misalkan kita buka, mikrofonnya cuma sebesar ini doang. Kecil banget. Dan untuk receiver-nya segede gini. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas lebih detail tentang produk ini. Cocok buat siapa, harganya berapa, charging case, receiver, dan juga transmitternya kita bakal bahas lebih detail. Dan sekalian gue pengen ngetes sound quality-nya. Dan langsung aja kita bahas produk ini, Boya Mini Series. Mulai dari unboxing, dapat apa aja. Boya merupakan produsen peralatan audio yang udah teruji untuk kualitas suaranya. Mulai dari mic shotgun, mic wireless, studio mic, bahkan mic mobile tersedia pada brand ini. Salah satunya mic yang gue pegang sekarang ini adalah Boya Mini Series Dual Transmitter System. Mikrofon ini didesain untuk penggunaan smartphone. Jadi untuk mic ini ada 3 tipe ya. Untuk iPhone yang colokannya Lightning, yang USB Type-C untuk all device, dan ada juga yang keduanya. Jadi kalian bisa dapat 2 receiver di satu paket penjualan. Mic ini berdesain kecil dengan keunggulan plug and play. Klaimnya sih mikrofon ini menjadi mikrofon wireless terkecil di dunia untuk saat ini. Dengan output audio CD quality 16 bit 48.000 kHz, daya tahan 6 jam dengan jarak penggunaan maksimal di 100 meter. Dan untuk fitur mikrofon ini ada noise cancelling dan juga sound effect-nya. Walau fitur mikrofon ini cukup berlimpah, tapi harganya itu cukup kompetitif apalagi dengan ukurannya yang sangat kecil. Dan selanjutnya kita ngobrolin harga. Untuk harga, mikrofon ini start di 600 ribuan untuk versi USB Type-C. Dan ada 2 varian warna yang bisa kalian pilih, yaitu hitam dan juga putih. Tinggal kalian pilih nih, yang menurut kalian stylish tuh yang mana. Kalau gue sih lebih oke yang putih ya, tapi gue dapet unitnya yang hitam. Dan mikrofon ini cocok banget buat kalian content creator smartphone yang nggak mau ribet run and gun. Jadi nggak perlu repot-repot instalasi kabel lagi. Dan misalkan kalian bawa-bawa mikrofon ini sangatlah mudah. Bentuknya itu benar-benar kecil. Tinggal colok ke baju atau smartphone ke kalian tuh bisa langsung pakai buat presentasi, vlogging, interview, mau itu meeting dengan klien dan lain-lain, ini udah bisa dan ini aman banget buat dipakai. Apalagi dengan bentuknya yang kecil, ini tuh membuat kita lebih praktis lagi ya dalam penggunaannya. Nah, misalkan kalian punya laptop dan suka meeting online juga, kalian wajib beli mikrofon ini. Ngobrolin charging case-nya, bisa kalian lihat bentuknya seperti ini. Kecil sebesar charging case TWS. Bisa masuk kantong juga dan ini ringan, beratnya aja cuma 30 gram. Bagian luar charging case ini dibalut dengan material hard case ya. Dan dia bertekstur matte. Dan untuk mekanisme pembukanya ini seperti charging case pada umumnya ya. Misal kita buka di dalamnya, ini hanya bisa diisi 1 receiver dan 2 transmitter. Jadi misalkan kalian mempunyai unit yang 2 receiver seperti gua sekarang, nah kalian tuh harus menggunakan pouch yang dikasih di dalam paket penjualan. Di bagian depan charging case ini ada indikator baterai. Dan untuk pengisian charging case ini menggunakan USB Type-C yang ada di bawah sini. Nah, di 1 kali pengecasan full baterainya itu bisa mengisi daya mikrofon sampai 5 kali penggunaan dengan total waktu mikrofon sampai 30 jam misalkan kita nyalain. Dan charging case ini butuh waktu pengecasan 0 sampai 100 hanya butuh 1,5 jam. Jadi nggak usah khawatir nih dengan masalah baterai. Ini benar-benar praktis banget. Nah, gua suka bawa-bawa mikrofon ini ke dalam kantong. Misalkan gua pakai ya kita tinggal buka aja. Ini praktis banget dan ukurannya itu benar-benar kecil seperti TWS pada umumnya. Apalagi misalkan kalian suka meeting online yang suka bawa laptop, ini bisa dicolokin ke laptop juga. Jadi misalkan kalian lagi meeting gitu dengan klien, audio kualitas kalian itu bakal lebih meningkat dan lebih profesional lagi dengan mikrofon. Di bagian receiver, karena mikrofon ini diperuntukkan untuk penggunaan smartphone, jadi hanya ada 2 pilihan input,
yaitu USB Type-C dan juga iPhone Lightning seperti yang gue pegang sekarang. Nah, kebetulan unit yang gue pegang sekarang ini adalah input keduanya, jadi paket lengkap nih. Jadi ada dua receiver yang ada di dalam paket penjualan, USB Type-C dan juga iPhone Lightning. Nah, untuk iPhone dia tuh udah bisa digunakan dari iPhone generasi awal sampai iPhone 14. Kalau untuk iPhone 15 dan juga 16 itu dia udah menggunakan USB Type-C ya. Jadi kalian harus pilih yang USB Type-C. Dan untuk USB Type-C-nya, ini tuh bisa digunakan di multi-device, di semua device. Yang terpenting, device itu support USB Type-C audio microphone. Jadi buat receiver dan juga tipe mic, ini kalian harus sesuaikan dengan smartphone yang kalian punya ya. Dan berat receiver ini hanya 2,5 gram untuk yang USB Type-C. Dan untuk Lightning iPhone-nya ini cuma 3 gram. Gua pakai receiver ini di iPhone 12 mini gua, dan ini kelihatan kecil banget. Apalagi misalkan kalian sandingin ke smartphone yang lebih tinggi, yang lebih besar seperti iPhone Pro Max. Makin kelihatan kecil aja. Mikrofon ini kepake banget buat kalian yang suka live streaming, mau itu jualan online atau enggak gaming. Dan mikrofon ini udah mendukung speaker play. Jadi fungsi receiver di sini hanya sebagai input aja. Output dan juga monitoring bisa kalian dengar di smartphone. Dan di bagian bawah receiver ini ada satu tombol ya. Ini tombol noise cancelling untuk merubah suara, sound effect dan juga noise cancelling aktif atau enggak non-aktif. Sayangnya receiver ini tidak ada port input buat pengecasan ya. Jadi misalkan kalian gunain buat live streaming, ini nggak bisa sambil ngecas. Nah, selanjutnya kita ngobrolin transmitter. Nah, untuk transmitter ini bentuknya kecil banget dengan finishing glossy. Beratnya hanya 5 gram dengan metode penjepitan clip-on. Bisa kalian lihat, ini kecil banget. Nah, di bagian tengah dan juga belakang ada logo Boya yang cukup besar. Dan ada satu tombol noise cancelling di bagian sampingnya. Dan di bagian atas mic ini udah dikasih windshield buat peredaman suara. Jadi misalkan kalian rekaman di outdoor, ada angin gitu, ini bakal lebih aman. Dan sekarang kita ngobrolin teknis mikrofonnya. Mic ini berjalan di frekuensi 2,4 GHz dengan polar pattern omnidirectional. Sample rate mikrofon ini 16 bit 48.000 kHz atau CD quality. Sinyal to noise rasionya up to 80 dB dan maksimum SPL-nya ada di 120 dB. Yang menurut gua untuk kualitas output audio ini udah cukup, apalagi untuk keperluan sosial media. Dan untuk jarak penggunaan, mikrofon ini dapat optimal di jarak 100 meter close range tanpa halangan. Ini adalah kualitas audio dari Boya Mini yang gua colokin ke MacBook Air M1. Dan menurut gua mikrofon ini benar-benar multifungsi banget. Ini gua pakai yang portnya USB-C ya. Saat kalian ambil yang USB-C, kalian itu bisa colokin ke laptop, ke MacBook, ke tablet, ke iPhone, maupun ke Android. Ini benar-benar multi-device. Dan misalkan kamera kalian itu mendukung USB Type-C audio, ini juga bisa digunakan. Asli, benar-benar kepake banget. Misalkan kita gunain di depan laptop seperti ini, mau kita Zoom meeting, mau kita presentasi, ngejelasin ke klien, intinya rapat online gitu. Ini benar-benar nggak ada masalah. Dan misalkan kita ngejauh dari laptop, ini bakal terdengar dengan jelas tanpa gangguan. Gila. Mantap. Nah, sekarang ke video pengetesan. Gue sekarang lagi ada di samping jalan tol. Ini adalah tempat pengetesan gue. Dan sekarang kita tes noise cancellingnya sebagus apa. Dan sekalian kita tes jarak juga. Gue lagi ada di samping jalan tol. Dan untuk ininya pemakaian gue kurang lebih 1 jengkal dari mulut. Ini adalah kualitas suaranya. Dan untuk kameranya ini kurang lebih di jarak 3 meter dari kamera. Dan sekalian dengar, ini adalah kualitas audio, misalkan noise reduction-nya itu dimatiin. Nah, ini adalah suara normal dari mikrofon Boya. Harusnya sih kalian bisa ngedengar suara noise yang ada di samping gua, kayak mobil yang lewat, ban yang berputar, dan ini cukup berisik banget. Asli, berisik banget. Dan suara vokal gua pasti nggak terdengar dengan jelas. Nah, sekarang kita aktifin noise cancellingnya. Dan ini udah aktif. Harusnya suara gua bisa terdengar lebih jelas karena udah aktif ya. Dan suara yang di sekeliling sini, ini harusnya tereduksi dengan baik. Dan sekarang kita sekalian tes jarak aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jarak gua di 10 meter dari kamera. Apakah terdengar dengan jelas? Kita naikin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini di jarak 20 meter dari kamera. Kita naikin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini di jarak 30 meter dari kamera. Naikin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Klaimnya sih bisa sampai 100 meter. Apakah udah ada gangguan? Coba kalian boleh komentar di bawah. Naikin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini di jarak kurang lebih 50 meter dari kamera. Udah nggak kelihatan nih muka gue juga. Dan Boya mini series ini juga dia tuh mempunyai special effect dan ada 2 jenis suara yang bisa kalian rekam. Nah, untuk penggunaannya kalian tinggal pencet 2 kali tombol yang ada di receiver dan suaranya bakal jadi seperti ini. Tes123, tes123, tes123. Dan sekarang gua lagi pakai sound effect yang kedua. Mungkin suara ini bisa disebut suara kurcaci gitu atau suara sensor. Jadi misalkan kalian suka nonton wawancara bandar narkoba atau kurir narkoba gitu ya, mungkin suaranya bakal seperti ini. Awalnya sih coba-coba, tapi kok enak, jadi ketagihan deh. Terusan trot di dalam, nyesel aja gue. Nah, misalkan kalian lagi pakai mikrofon ini, lebih baik kalian cek terlebih dahulu audionya apakah sudah benar atau enggak. Soalnya di sini indikatornya cuma ada di lampu doang, tapi kayak kadang-kadang kita agak susah nih membacanya. Lebih baik kalian tes terlebih dahulu untuk sound quality-nya dengan cara merekam beberapa detik dulu. Soalnya misalkan kalian takutnya rekaman panjang-panjang, tapi suaranya seperti ini, nggak enak juga kan buat didengar, dan ini jadi nggak berguna di rekaman video kalian. Suaranya hancur. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Menurut gua mikrofon Boya mini series ini bisa kalian pertimbangkan misalkan kalian membutuhkan mikrofon wireless buat keperluan sosial media aja. Dan ini tuh benar-benar plug and play untuk smartphone. Dan secara bentuk itu lebih unggul daripada Boya Omic series yang ini. Padahal harganya nggak beda jauh ya. Dan secara kepraktisan, menurut gue ini lebih praktis sih. Soalnya ini kecil banget gitu ya. Ukuran charging case-nya kecil, receiver-nya kecil, dan mikrofonnya juga benar-benar kecil. Nah gitu. Jadi buat kalian yang butuh mikrofon wireless tapi yang nggak mau ribet gitu ya, ini udah cocok. Apalagi misalkan buat kalian keperluannya untuk sosial media aja. Tapi misalkan kalian butuh mikrofon yang lebih profesional gitu, kalian juga bisa pilih mikrofon dari Boya yang ini nih. Nah, kalau yang ini bisa digunakan di smartphone, kamera, bahkan kemana aja. Nah, ini adalah salah satu investasi terbaik misalkan kalian adalah content creator dengan menggunakan smartphone. Dan secara sound quality-nya juga ini nggak beda jauh dengan Boya Omic series. Tapi ada beberapa fitur yang menurut gua oke banget buat digunain. Bagaimana mikrofon ini? Coba kalian boleh komentar di bawah. Dan misalkan kalian pengen beli produk ini, tentunya link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu.